Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam kebaikan ya. Insya Allah pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Al-Qawaid tata bahasa, yaitu pembahasan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Baik teman-teman, kita akan langsung masuk kepada pembahasan tentang fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang atau yang akan datang. Contohnya, sedang menulis, sedang makan, sedang membaca, sedang berlari, sedang membuka. Itu adalah keterangan yang sekarang. Sedangkan yang akan datang misalnya akan membaca, akan menulis, akan membuka, akan berlari, akan makan, akan minum, dan seterusnya. Jadi untuk fi'il mudhari', jadi ada dua ya, yang dilakukan pada masa sekarang atau yang akan datang. Itu adalah makna dari fi'il mudhari'. Sekarang kita akan mencoba mencari tahu apa saja tanda-tanda fi'il mudhari'. Pada fi'il mudhari' terdapat huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu adalah fi'il atau huruf ya, huruf yang mengawali fi'il mudhari'. Jadi huruf-huruf ini ada pada awal dari fi'il mudhari'. Apa saja hurufnya? Hurufnya yaitu adalah alif, nun, ya, dan ta. Keempat huruf ini bisa kita kenal atau bisa kita singkat dengan anaitu. Anaitu. Alif, nun, ya, dan ta. Hurufnya ada 4 ya. Hurufnya ada 4. Baik. Pada kata alif, ini digunakan pada dhamir atau kata ganti ana yang berarti saya. Kemudian untuk huruf yang diawali dengan nun, ini untuk dhamir atau kata ganti nahnu yang artinya kita atau kami. Kemudian untuk huruf ya digunakan untuk dhamir huwa yang berarti dia laki-laki. Kemudian yang terakhir huruf ta digunakan pada dhamir atau kata ganti hiya yang berarti dia perempuan, anta yang berarti kamu laki-laki, dan anti yang berarti kamu perempuan. Jadi
masing-masing huruf ini, ya, alif, nun, ya, dan ta, masing-masing memiliki domir atau kata ganti, seperti yang terlihat pada gambar yang ada di layar teman-teman. Gitu ya teman-teman. Untuk tanda fi'il mudhari ada 4 ya. Nah, huruf-huruf ini adalah huruf yang diawali pada fi'il mudhari sesuai dengan kata gantinya atau domirnya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini akan lebih memperjelas bagaimana awalan dari fi'il mudhari. Misalnya pada domir huwa tadi artinya apa? Ya, huwa artinya dia laki-laki. Misalnya pada kata yaktubu. Pada kata yaktubu diawali oleh kata ya. Ya, yang di warna kuning ini yaktubu. Berarti dia menggunakan huruf ya. Untuk domir huwa, dia laki-laki, menggunakan huruf ya menjadi yaktubu. Kemudian pada kata hiya yang artinya dia perempuan, dia menggunakan huruf apa? Huruf ta. Maka menjadi taktubu. Taktubu. Dia perempuan sedang menulis. Oke. Kemudian pada domir anta kamu laki-laki. Artinya dia menggunakan apa? Huruf apa? Dia menggunakan huruf ta ditambah dengan huruf ta. Maka menjadi taktubu. Nah, pertanyaannya, kenapa hiya dan anta sama-sama taktubu? Ya, tulisannya sama, diawali dengan huruf ta, ya, tetapi artinya berbeda. Kalau taktubu domir anta ini artinya kamu laki-laki sedang menulis, sedangkan pada domir hiya artinya dia perempuan sedang menulis. Nah, bedanya di artinya ya. Perhatikan dengan baik-baik. Ayo kita lanjutkan. Pada domir anti. Pada domir anti ya, ini artinya dia, artinya kamu perempuan. Anti, kamu perempuan. Nah, pada domir anti ini dia memakai tambahan huruf ta dan huruf ya dan nun. Ya, ditambah dengan huruf ta, kemudian ya, ditambah nun. Kemudian sebelum huruf ya itu, ya sukun, harus berbaris kasroh sehingga menjadi taktubina. Menjadi taktubina. Yang artinya kamu perempuan sedang menulis. Kamu perempuan sedang menulis. Jadi hanya domir anti saja yang memiliki akhiran, yaitu akhiran ya dan nun. Dan diawali oleh huruf ta. Seperti itu. Menjadi taktubina. Kamu perempuan sedang menulis. Baik, kita lanjutkan pada domir berikutnya, domir ana. Pada domir ana yang artinya adalah saya, dia ditambahi dengan huruf alif di awalnya. Diawali dengan huruf alif. Menjadi aktubu. Saya sedang menulis. Saya sedang menulis. Dia menggunakan huruf alif ya di awalnya. Kemudian pada domir nahnu, sebenarnya untuk domir nahnu belum kita pelajari pada bab sekarang ya, tapi nggak apa-apa ya, sebagai ilmu tambahan.
Nahnu artinya kita atau kami. Dia diawali dengan huruf nun. Diawali dengan huruf nun. Ketika bertemu dengan domir nahnu maka diawali dengan huruf nun. Menjadi naktubu. Kami atau kita sedang menulis. Begitu ya teman-teman. Intinya teman-teman harus menghafal domir apa saja ya yang diawali dengan huruf ya, diawali dengan huruf ta, diawali dengan huruf alif dan nun. Begitupun dengan tambahan ya dan nun pada domir anti. Ya, domir anti berbeda sendiri ya. Oke. Baik, teman-teman kita lanjutkan. Nah, pada buku teman-teman di sana terdapat fi'il mudhari untuk kata ganti huwa dan hiya. Misalnya pada kata ya, pada domir hiya menjadi tajlisu. Ya, kenapa menjadi tajlisu? Karena domir hiya diawali dengan huruf apa? Huruf ta menjadi tajlisu. Sedangkan pada huruf atau pada domir huwa menjadi yajlisu. Kenapa? Karena pada domir huwa harus diawali dengan huruf ya menjadi yajlisu. Begitupun pada takumu, dia perempuan sedang berdiri. Kenapa diawali dengan huruf ta? Karena domir hiya harus diawali dengan huruf ta. Nah, begitupun dengan domir huwa harus diawali dengan huruf apa? Huruf ya menjadi yakumu. Seperti rumus sebelumnya ya. Ya, oke. Begitupun dengan pada kata tal'abu diawali dengan huruf ta karena ini adalah domir hiya menjadi dia perempuan sedang bermain. Kemudian pada kata yal'abu diawali dengan huruf ya karena domir huwa harus diawali dengan ya huruf ya menjadi apa? Yal'abu yang artinya dia laki-laki sedang bermain. Kemudian begitupun pada kata taqra'u diawali dengan huruf ta karena menggunakan domir hiya yaitu dia perempuan sedang membaca. Kemudian pada domir huwa dia menggunakan awalan huruf ya menjadi yaqra'u ya yang artinya dia laki-laki sedang membaca. Jadi perbedaannya terletak pada awalannya. Kalau huwa diawali dengan huruf ya, sedangkan domir hiya dia perempuan diawali dengan huruf ta. Ya, gampang ya, sangat gampang sekali. Bisa dibedakan dari huruf ya-nya dan huruf ta. Itu saja untuk domir huwa dan hiya. Faham ya teman-teman? Silakan dibaca lagi pada contoh sebelumnya ya. Baik, kita lanjutkan pada domir selanjutnya ya teman-teman. Silakan diperhatikan dengan baik. Nah, pada domir selanjutnya yaitu untuk kata ganti anti, ana, dan anta. Nah, pada domir anti ya diawali dengan huruf ta dan diakhiri dengan huruf ya dan nun menjadi tajlisina. Jadi ada 3 huruf yang ditambah ya, yaitu pada kata ta ya ditambah dengan huruf ya dan nun menjadi tajlisina. Kamu perempuan sedang duduk. Kemudian pada domir anta menjadi tajlisu. Jadi yang ditambahkan hanya huruf ta pada awalnya. Tajlisu ditambah huruf ta yang artinya kamu laki-laki sedang duduk. Kemudian pada domir ana
hanya ditambahkan huruf alif menjadi ajlisu. Hanya diubah pada awalannya saja menjadi ajlisu. Artinya saya sedang duduk. Begitupun pada kalimat berikutnya. Contoh lagi yaitu takumina. Ya, takumina. Diawali dengan huruf ta dan diakhiri dengan huruf ya dan nun. Kemudian huruf sebelum huruf ya harus berkasroh ya, ditanda kasroh garis bawah ya, menjadi takumina. Kamu perempuan sedang berdiri. Kemudian pada dhamir anta cukup ditambahkan huruf ta menjadi takumu yang artinya kamu laki-laki sedang berdiri. Pada dhamir ana cukup ditambahkan huruf alif sehingga menjadi akumu yang artinya saya sedang berdiri. Begitupun kata berikutnya ya. Tal'abina, tal'abu, al'abu, takra'ina, takra'u, akra'u. Nah, itu disesuaikan dengan tambahannya. Kalau anti diawali dengan huruf ta dan diakhiri dengan huruf ya dan nun, sedangkan dhamir anta hanya ditambahkan huruf ta di awal dan dhamir ana hanya ditambahkan huruf alif di awalnya, sehingga menjadi kalimat-kalimat seperti ini ya teman-teman, dan artinya pun berbeda sesuai dengan arti masing-masing dhamirnya. Kalau anti, kamu perempuan, anta, kamu laki-laki, ana, saya. Gitu ya, gampang sekali. Tinggal dilatih teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Nah, sebagai pemantapannya, teman-teman bisa melihat pada contoh berikut ini. Ini lebih lebih jelas karena disertakan dengan tambahan-tambahannya. Contohnya pada kata kerja yajlisu. Nah, yajlisu dhamir ana menjadi ajlisu ditambah dengan alif. Kemudian pada dhamir anta ditambah dengan huruf ta menjadi tajlisu. Kemudian pada dhamir anti ditambah dengan huruf ta dan ya dan nun menjadi tajlisina. Kemudian pada dhamir huwa dia laki-laki menjadi ya jelisu ditambah dengan huruf iya saja. Kemudian pada dhamir hiya dia perempuan ditambah dengan huruf ta menjadi tajlisu, dan pada dhamir nahnu yang artinya kami atau kita ditambah dengan huruf nun menjadi najlisu ya, gampang sekali. Begitupun pada kalimat setelahnya ada yanamu, anamu, pada dhamir ana tanamu, dhamir anta tanamina, dhamir anti yanamu, dhamir huwa tanamu, dhamir hiya nanamu, dhamir nahnu atau kata ganti nahnu. Kemudian yaqra'u ya, aqra'u saya sedang membaca, taqra'u kamu laki-laki sedang membaca, taqra'ina kamu perempuan sedang membaca, yaqra'u dia laki-laki sedang membaca, taqra'u dia perempuan sedang membaca, naqra'u kami atau kita sedang membaca. Nah, sesuai dengan tambahan-tambahannya ya. Nah, tambahan-tambahannya bisa teman-teman lihat pada layar seperti ini. Ada yang ditambah dengan alif pada ana, ditambah dengan ta pada anta, anti ditambah dengan nun, ditambah dengan ta, plus ya dan nun, huwa ditambah dengan huruf ya, hiya ditambah dengan huruf ta, nahnu ditambah dengan huruf nun pada awal kalimatnya. Oke, baik teman-teman, coba kita masuk kepada kalimat ya. Contoh, pada gambar terlihat seorang anak laki-laki sedang membaca buku ya. Bahasa Arabnya huwa yadrusul lughah al-arabiyyata. Dia laki-laki ya, dia laki-laki
Yadrusu sedang belajar. Al-lughata al-arabiyyata, bahasa Arab. Kenapa menggunakan yadrusu? Karena ini adalah menggunakan domir huwa. Huwa artinya apa? Dia laki-laki. Nah, laki-laki itu harus menggunakan atau diawali dengan huruf ya menjadi yadrusu. Baik ya. Laki-laki atau domir huwa harus diawali dengan huruf ya. Jadi huwa menggunakan awalan huruf ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada kata hiya tasrobul ma'a, dia perempuan sedang meminum air. Pada domir hiya, dia harus diawali dengan huruf ta menjadi tasrobu, bukan yasrobu. Karena kalau menggunakan huruf yasrobu, maka itu adalah domir huwa. Karena ini adalah domir hiya, maka harus menggunakan huruf ta menjadi tasrobu. Ya. Hiya tasrobul ma, dia perempuan sedang meminum air. Kalau huwa maka menjadi huwa yasrobu. Huwa yasrobu. Kalau huwa ya, tapi karena hiya menjadi tas. Jadi tasrobu. Lanjut. Pada domir anta taktubud darsa. Anta taktubud darsa. Kamu laki-laki sedang menulis pelajaran. Ya. Domir anta harus diawali dengan huruf ta menjadi taktubu. Kemudian pada domir anti dia diawali dengan huruf ta dan diakhiri dengan huruf ya dan nun menjadi anti tajalisina alal kursi. Kamu perempuan sedang berada di atas kursi. Nah, seperti itu. Harus ditambah ta dan ya dan nun. Itu rumusnya. Kemudian pada domir ana harus diawali dengan huruf alif menjadi aqra'u. Ana aqra'ul kitab. Saya sedang membaca buku. Ya, baik teman-teman, itulah pembelajaran kita tentang fi'il mudhari', kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Silakan teman-teman untuk membaca ulang dan terus berlatih menggunakan ya fi'il-fi'il yang lainnya atau kata kerja yang lainnya sehingga teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan. Seperti itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.